Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, kasus Tom Lembong menyita perhatian banyak orang ya. Di berbagai media sosial, netizen menumpahkan rasa penasarannya dengan kasus ini. Karena banyak yang beranggapan bahwa diangkatnya kasus Tom Lembong ini selain dari kriminalisasi adalah ingin menutupi isu-isu yang lebih besar lainnya. Nah, hal ini juga dikomentari oleh salah satu filsuf yang terkenal di Indonesia ya, yaitu Rocky Gerung, di mana beliau juga, menunjukkan dan memberikan statementnya yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Nah, bagaimana, statement dan, apa pandangannya tentang kasus ini? Mari kita lihat videonya berikut ini. Jadi sekali lagi, publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Selain masalah politik, kasus Tom Lembong ini banyak dimensinya yang sangat menarik ya. Baru kali ini ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi lagi ya. Itu dibela habis-habisan oleh para netizen. Ini tidak hanya netizen dalam negeri, tapi mereka juga terutama warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, di dalam negeri bahkan perlawanan justru dilakukan oleh netizen yang mulai mempersoalkan proses penangkapan itu. Jadi kelihatannya Tom Lembong ini juga punya jaringan pendukung, dan jaringan itu tentu bukan jaringan politis karena Lembong sendiri bukan tokoh politik kan. Jadi ada unsur baru di dalam masyarakat kita, yaitu kepekaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kejaksaan. Jadi mungkin sekali orang merasa bahwa ya Lembong itu kan orang biasa tuh, dan nggak sorry ini saya lagi di jalan nih, yang nggak punya kepentingan dengan kekuasaan. Karena itu dia direkrut oleh Jokowi, lalu Lembong mungkin melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan di dalam kabinet yang isinya adalah pentargetan seorang, atau dalam soal kebijakan yang menyangkut ekstraksi industri itu banyak kong kali kong, kan itu intinya tuh. Jadi kalau kita berpikir apa alasannya Lembong ditangkap, oh peristiwa 9 tahun lalu, itu artinya dari awal harusnya udah diselesaikan. Nah kalau baru sekarang diucapkan dan hanya dalam kira-kira karena prinsip kerugian negara itu belum bisa ditunjukkan secara pasti oleh kejaksaan. Dan kalau kita dengar keterangan kejaksaan, masih dalam proses berupaya untuk gelar perkara atau macam-macam. Tetapi faktanya kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan kasus belinya apa gitu. Kasus beli artinya sesuatu kasus yang sedang yang hendak diperangi apa, kasus yang ada di dalam target apa, kan harusnya udah ada di depan jurnalisme atau di dalam pers bahwa kasusnya adalah soal gula, apa yang terjadi di situ, bahwa kebijakan Lembong itu kalau tidak dilakukan maka negara tidak akan dirugikan, kira-kira begitu formulasinya. Tetapi di belakang itu orang mau tanya apa masalahnya di situ, kan itu kebijakan. Ya kebijakan bisa salah bisa benar, tetapi kalau kebijakan itu dianggap keliru, itu artinya mesti diterangkan siapa yang dapat untung dari kebijakan Lembong itu dalam soal impor gula. Jadi sekali lagi, publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Nah di dalam hiruk pikuk itu orang melihat ada yang kelihatannya kok seperti permainan politik ya. Jadi jangan disalahkan kalau LSM atau terutama netizen mulai mengepung kejaksaan dengan prinsip bahwa ada abuse of power dilakukan oleh pihak kejaksaan. Ya, itulah tadi statement dari Rocky Gerung yang memberikan berbagai macam analisa ya, di mana beliau juga mengatakan kalau kesalahan dari Tom Lembong itu masih belum mampu ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung. Karena memang berita yang tersebar adalah kesalahannya itu hanya dari kebijakan, tapi tidak ada keuntungan bagi dirinya berupa uang masuk, gratifikasi, ataupun apapun gitu. Jadi hanya murni kebijakan, sehingga menurut Rocky Gerung ini adalah sesuatu yang dicari-cari, sehingga banyak anggapan di publik bahwa ini adalah permainan dari politik, abuse of power atau penyalahgunaan dari kekuasaan. Nah, masyarakat di sini tentu saja bisa menilai karena memang apa yang dilakukan Kejagung ini seperti terburu-buru dan seperti mengejar deadline ya. Karena memang
alasannya kenapa Tom Lembong itu ditangkap dan akhirnya dijadikan tersangka itu masih belum kuat, selain daripada, kebijakan yang pada saat tahun 2015-2016 beliau menjabat sebagai seorang Menteri Perdagangan. Jadi bisa dikatakan, ya yang penting asal ditangkap aja dulu, begitulah, apa yang dikatakan oleh netizen yang tersebar di media sosial. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, di mana memang value-nya itu atau nilainya itu belum didapat apa kesalahan terbesar dari Tom Lembong. Dan jadi kira-kira menurut rekan-rekan semua seperti apa nih kasus Tom Lembong nih? Kriminalisasi atau memang murni untuk memberantas korupsi? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu ya dan project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.